Kenapa teman-teman saya tidak takut lagi dengan ancaman murtad? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Shadaqallahul azim wa balagha rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat Azka Kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekarang saya sedang bersama dengan Ustadz Sofrian Al-Banjari. Dari Banjar. Orang Banjar itu saya. Ya. Atau biasanya kalau kami manggilnya Haji Jobek. Ya, makanya pecinya putih terus, Haji Jobek. Baiklah, kita sudah simak tadi di awal video bagaimana ada seorang murtadin, Ustaz. Murtadin, Ya, orang yang murtad. orang yang keluar dari agama Islam, kemudian dia berpindah agama menjadi Nasrani, dan serta-merta dia memberikan atau mentafsirkan ayat Al-Quran dengan seenaknya, dengan hanya modal melihat terjemah saja, Ustaz. Tidak melihat tafsir. Tidak melihat tafsirnya. Sedangkan kita saja umat Islam tidak semua ahli tafsir. Nah, ya kan? Man fasaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Masya Allah, luar biasa. Ancaman luar biasa. Ancaman yang sangat luar biasa. Siapa saja orang yang mentafsirkan Al-Quran dengan akalnya, dengan logikanya, atau dengan hanya modal terjemahnya saja, kemudian dia telan bulat-bulat, maka falyatabawa maq'adahu minan nar. Sebenarnya dia sedang pesan tiket, Ustaz, di neraka nanti. Untuk masuk neraka. Ya, mau di neraka jahanam kan, neraka sakor kan. Dibebaskan berarti dia untuk memilih. Iya, memilih neraka Berarti itu. kalau dibebaskan berarti udah pasti. Udah pasti. Cuman tinggal Ya, dia gimana. ya, ini ancaman yang sangat luar biasa dari Nabi Muhammad SAW buat kita umat Islam khususnya, dan umumnya semua manusia, apalagi umat yang di luar Islam. Gitu ya. Umat Islam. Orang yang mentafsirkan Al-Quran. Apalagi ini orang non Muslim. Orang yang murtad. Murtad. Orang yang murtad, tidak muslim lagi ya. Mentafsirkan ayat seenaknya gitu ya. Mentafsirkan ayat seenaknya. Kita simak ulang bagaimana seorang murtadin ini, perempuan kalau tak salah namanya Fatimah Sa'diyah, Ustaz. Namanya Islami ini ya. Islami. Gitu. Jadi Karena dia nih, nama itu dibikin orang tuanya saat dia beragama Islam. iya betul ya, karena memang orang murtad ya. Tapi walau alam kebenarannya kami tidak tahu. Yang jelas viral ya, populer di media sosial, Fatimah Sa'diyah ini seorang murtadin, bahkan katanya dia mantan muslim yang radikal. Ya, gitu ya, mantan muslim yang radikal, artinya radikalis dia. Tapi kita ya enggak tahu. Yang jelas kita komentari bagaimana, kita coba lihat daripada video beliau ini ya. Ya, ini video judulnya, Ustaz, alasan saya tidak takut ancaman murtad masuk neraka. Ya, ini video dia jelaskan tuh. Kenapa teman-teman saya tidak takut lagi dengan ancaman murtad? Di dalam Quran sendiri di surat Maryam ayat 71, ini jelas-jelas mengatakan bahwa dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi dalam kurungnya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Ya, artinya ini bicara tentang kepastian mengenai bahwa semua orang harus masuk. Maksudnya di sini semua umat Muslim, umatnya Allah, ya, umatnya Allah Mekah, ini semuanya masuk neraka. Ya, sekali lagi harus diulangi. Karena kalau membaca ayat itu memang harus agak sedikit ditekan ya, supaya lebih jelas lagi. Dan tidak ada seorang pun
di antara kamu, ini bicara di antara kamu. Ya. Jadi dalam video ini beliau ini menjelaskan surah Maryam ayat ayat 71 ya. Jadi dia bilang bahkan di sini dia buka Quran kemenag.go.id ya. Jadi dia buka Quran Kemenag, kemudian dia lihat terjemahnya Ustaz ya. Bahwa dalam terjemahnya wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya. Maksudnya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, pertanyaannya, betulkah kata ganti kum, isim domir, istilah orang pesantren, itu kembali kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nah, atau justru kepada seluruh manusia? Maka yang bisa menjawab sekali lagi hanyalah para ulama yang paham, yang tahu tentang tata bahasa Arab, yang tahu tentang ilmu-ilmu tafsir ya. Baik, supaya tak lama Ustaz, kita simak bagaimana para ulama mentafsirkan Quran surah Maryam ayat 71 ini. Kita perhatikan dulu. Yang pertama ada tafsir Al-Muyassar ya. Ada tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia. Dan tidak seorang pun di antara kalian, wahai manusia. Wahai manusia. Jelas kesalahannya. Nah, jadi sudah jelas bahwa ya orang yang ini tak paham. Dengan domir kum di situ bukan untuk orang muslim saja. Betul ya. Tapi untuk seluruh manusia. Karena jin sekalipun. Jin sekalipun ya. Karena konsep dasar umat Islam, konsep dasar agama Islam, ya seharusnya Mbak Fatimah ini tahu ya. Karena dia mantan muslim. Seharusnya tahu bahwa konsep dasar agama Islam adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan lil muslimin. Bukan lil muslimin ya. Bahwa Nabi Muhammad tidaklah kami utus kata Allah melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, jadi semua manusia ya, walaupun ini harus tahu juga ya Mbak Fatimah Sa'diyah, mana tahu dulu lagi muslimnya jarang ngaji gitu kan, jarang ke masjid ya, kerjanya keluyuran ya, ujung-ujungnya na'udzubillahi min dzalik ya, bahwa sudah keluar dari Islam baru mengkaji Islamnya pula. Menurut logika pula. Logika pula terbalik ya. Biasanya orang itu belajar Islam tuh ketika dia di Islam. Ini sudah keluar dari Islam baru belajar Islam. Wah, ini hidayah sudah tertutup, akhirnya mencari kesalahan di dalam Islam ini. Dan belajarnya pun ya lewat Mbah Google rupanya ya, tidak kepada ahlinya gitu. Nah, di dalam Al-Qur'an biasanya kalau panggilan untuk orang-orang Islam secara khusus itu dengan panggilan ya ayyuhallazina amanu. Nah, ini Mbak Fatimah harus tahu nih ya, mana tahu dulu li muslimnya belum tahu, jarang ngaji. Ya, kita kasih tahu ya bahwa dalam Islam itu, dalam Al-Qur'an, kalau khusus untuk umat Islam itu ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka itu pasti khusus untuk kami orang muslim. Contoh yang kita sekarang bulan Ramadan puasa ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Maka ya Mbak Fatimah tak usah berpuasa gitu karena tidak dipanggil, tidak diseru gitu ya. Dan kami pun tidak masalah ya, tidak masalah. Silahkan non muslim tidak berpuasa dengan dengan catatan ya tetap menghargai orang yang berpuasa. Ya, sebagaimana kita pun menghargai orang yang tidak puasa. Mana buktinya kita menghargai orang yang tidak puasa? Warung tetap buka di area rumah sakit. Ya kan? Warung makan tetap buka di tempat-tempat yang banyak musafir, terminal, airport, kemudian bandara, semuanya kita menghargai terbuka karena kita menghargai orang yang tidak puasa dan orang muslim yang boleh tidak berpuasa. Nah, gitu ya. Jadi umat Islam pun non muslim pun ya harus menghargai gitu. Nah, ya jadi pertama tadi dalam tafsir Al-Muyassar bisa kita tengok bahwa wahai manusia ya, kum di sana kata gantinya bukan kepada umat Nabi Muhammad saja atau umat Islam, tapi kepada seluruh manusia ya. Jadi kita seluruh manusia ini pasti akan mendatangi neraka. Itu pasti akan mendatangi neraka ya. Kemudian kita lihat lagi tafsir Al-Mukhtasar. Ya, tafsir Al-Mukhtasar markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid atau Imam Masjidil Haram ya. Hai hamba-hamba, tidaklah dari kalian melainkan pasti akan melalui neraka. Ya, mana
Di sini hamba-hamba ya, hamba-hamba. Tidak disebutkan hamba-hamba umat Islam, hamba-hamba semuanya. Semuanya berarti ya. Karena memang pada hakikatnya semua manusia dan jin itu adalah hamba Allah, walaupun dia tidak menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian tafsir Madinah Al-Munawwarah dan tidak seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Nah, yakni tidak ada seorang manusia pun melainkan ia akan mendatangi neraka untuk menyeberangi sirat. Jadi maksudnya di sini adalah neraka itu maksudnya menurut tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah bukan neraka tapi sirat yang ada di atas neraka. Nah, kemudian Ustaz, kenapa Fatimah ini tidak melanjutkan ayat yang selanjutnya? Ya kan? Padahal jelas di ayat selanjutnya dijelaskan Tsumma nunajjil ladzina taqau. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Itu seharusnya dilanjutkan ini. Wa nazaru zalimina fiha jathiyya. Kemudian Allah membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Jadi yang akan ditinggalkan dalam neraka yaitu orang-orang yang zalim. Sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam tafsir surah Maryam ayat 71 kami menyimpulkan berdasarkan dari tafsir-tafsir para ulama bahwa ada dua makna yang secara umum ya. Yang pertama, betul semua manusia akan masuk neraka. Semua manusia akan masuk neraka. Namun neraka akan terasa dingin bagi orang-orang muslim. Tsumma nunajjil ladzina taqau, dan Allah selamatkan orang muslim, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tafsir yang pertama betul. Semua manusia ya, bukan hanya umat Nabi Muhammad. Jadi dalam ayat ini tidak sebagaimana yang ditafsirkan oleh Mbak Fatimah ini. Bahkan termasuk agama yang baru dia pindahi. Iya, betul. Jadi Mbak Fatimah ayat ini memberikan penjelasan tidak seperti yang Mbak Fatimah sampaikan. Ya, Mbak Fatimah menyampaikan bahwa jangan takut neraka karena umat Islam ini punya Quran dalam surat Maryam 71 semua umat Muhammad akan masuk neraka. Bukan semua umat Nabi Muhammad, semuanya akan masuk neraka. Hanya saja bagi orang muslim, bagi orang mukmin, bagi orang bertakwa, bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini agama Islam sebagai agama yang paling benar, yang benar. Tidak yang paling benar ya. Kalau paling benar yang benar, yang lain ada benar tapi kurang benar. Betul ya. Jadi agama yang benar maka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ya. Tapi dengan catatan ingat bahwa orang muslim mereka masuk neraka tapi akan terasa dingin dan sejuk sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud 40 hari 40 malam dalam satu riwayat. Beliau tidak merasakan kepanasan ya, tidak hangus tapi malah menggigil kedinginan ya. Nah ini. Apakah ini mustahil? Tidak. Jangankan di akhirat, di dunia saja sudah terjadi. Ya, banyak, bahkan bukan hanya Nabi Ibrahim, banyak orang-orang yang punya ilmu hitam, orang yang debus ya kan, pesulap, penyihir yang masuk api dibakar tapi tidak hangus, apalagi di akhirat ya. Alhamdulillah. Kemudian tafsir yang kedua sebagaimana kita lihat dari dalam tafsir Madinah Munawwarah tadi bahwa maksud wariduha mendatangi neraka itu adalah siratnya, jembatannya ya, di atas neraka tadi. Baiklah sahabat sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah agak lucu juga ya, non muslim memberikan menyimpulkan satu ayat Al-Qur'an dan pintarnya juga dia ambil dari website Kemenag gitu ya. Nah, padahal dalam website Kemenag itu hanya terjemah saja. Hanya terjemah. Nah, jadi untuk umat Islam, mungkin untuk umat Islam yang awam ketika mereka melihat video ini, oh iya ya, ternyata kita Islam ini mempunyai keyakinan atau Islam mengajarkan atau memberitahu bahwa semua umat Nabi Muhammad ini masuk neraka. Wah, ini Qur'annya, bahkan dari Kemenang. Kalau orang awam nih Ustaz, bahaya juga nih, bisa percaya mereka ya. Maka kita harus kasih tahu bahwa untuk umat Islam dan untuk Mbak Fatimah ya, biar paham bahwa dalam Al-Quran itu ada terjemah, ada maknanya. Nah, oke, kita terjemah, banyak terjemah, tapi untuk melihat makna yang terkandung atau maksud tujuan yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maka kita harus merujuk kepada pendapat para ulama tafsir. Kenapa?
Karena kita tak hidup di zaman Al-Quran diturunkan, kita pun juga tak hidup di bahasa Nabi ketika Nabi memberikan statement untuk merespon satu kejadian pada masyarakat pada saat itu. Kita hidup jauh dari masa Rasulullah, maka kita akan bertanya, merujuk kepada orang-orang yang sezaman atau dekat zamannya dengan Rasulullah SAW. Itulah para ulama. Ya, begitu ya. Jadi umat Islam jangan terpengaruh dengan video-video seperti ini. Banyak sekali, sangat masif ya. Sangat masif Ustaz. Murtadin Indonesia ini sangat masif di bahkan media sosial. membanggakan diri. Bahkan mereka membanggakan diri. Bahkan tidak sedikit yang mengaku mantan ustadz lah, mengaku paham Al-Quran lah, mengaku hafal Al-Quran lah. Dan insya Allah di video-video yang selanjutnya kita akan bahas juga Ustaz ya, akan kita komentari, akan kita bantah mereka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saff ayat 8, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, dengan tipu daya mereka, tapi sayang, wallahu mutimmu nurihi. Allah menyempurnakan cahayanya. Nah, mudah-mudahan kita nih termasuk dari bagian orang-orang yang berusaha menyempurnakan cahaya Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, Ustaz, kita lanjut ya. Itu yang pertama, bahwa statement dari Murtadin ini, Mbak Fatimah ini sangat-sangat keliru karena tidak merujuk kepada tafsir Al-Qur'an, hanya berdasarkan terjemah saja. Yesus sudah berbicara dengan sangat jelas ya. Ketika dia hadir sebagai manusia, dia berkata, akulah jalan. Kata dia Ustaz, ketika Isa Al-Masih menjadi manusia, gimana maksudnya itu? Tuhan kok jadi manusia? Tuhan menjelma menjadi manusia. Ya, itu yang saya heran. Daripada kita bingung, kita lanjut aja Ustaz. Kebenaran dan hidup. Nah, ada 3 perkataan yang sangat bermakna, saudara-saudara ya. Jadi perkataan akulah jalan ini artinya memberikan akses jalan untuk setiap kita yang percaya kepadanya untuk boleh melalui Yesus yang adalah Tuhan yang menjadi manusia, bisa Tuhan yang menjadi manusia. Bisa ya? Kita ketawa kita ya bukan mengejek ya. Cuman mohon maaf bukan mengejek, cuman agak sedikit lucu gitu loh. Kok Tuhan bisa menjadi manusia? Bagaimana tag-nya kok bisa? Oh, gitu ya. Baiklah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berakhir pula perjumpaan kita dan tunggu kami di video-video selanjutnya. Jelas salah satunya yaitu di program Semur. Ya, seputar Murtadin. Seputar Murtadin. Semur jengkol. Ya, insyaallah ya, dengan nanti insyaallah dengan kawan-kawan kita, dengan kita yang lain. Terus semur jengkol Pak Sawu. Gitu ya. Kita akhiri, kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.